Nah, usahakan kebiasaan pembicaraan sebelum pelatihan ini dimulai, kebiasaan pembicaraan sudah melihat, ya, sudah melihat videonya ini, pelajari dulu, kemudian di print dulu, ya, di print dulu, diktanya ini keluar, sehingga nanti OC guru-gurunya itu mengajar akan lebih gampang. Ya, misalnya kita mengenalkan tombol ARIA, belajar shortcut, misalnya materi yang pertama, di sini kita pembelajaran untuk Word 2013 itu hanya 2 kali pertemuan. Jadi otomatis kebiasaan bicara ini perlu konsentrasi, perlu fokus, dan perlu memang lebih harus ekstra. Kita harus ekstra belajar supaya kita bisa menuju ke yang lebih bagus lagi. Jadi misalnya pertemuan pertama yang kita bahas ini adalah ini, nanti Hosea akan jelaskan satu persatu. Nah, ini adalah yang sudah kita bikin, mau dia apa ya, mau dia warna merah segala macam ya. Ini sudah kita bikin. Yang penting di print dulu keluar ya, di print dulu keluar, kemudian nanti diketik ya, diketik simbol kejaran. Jadi sebelum pelajaran kita mulai, kebiasaan sekarang sudah ketik duluan. Tapi kalau nggak tahu cara misalnya mewarnai, cara menghias segala macam, nggak usah dihias segala macam. Nanti waktu gurunya masuk diajarin. Ataupun nanti videonya ini saya akan ajarin. Nanti kebiasaan sekarang boleh mengikuti langkah-langkahnya. Yang penting diketik dulu. Jadi nanti waktu dia langsung masuk materi, tinggal mau tanya jawab atau misalnya ada kurang ngerti langsung jawab. Nah ini harap ya materi pertama kita, kemudian ada tugasnya dikerjain ya. Kemudian materi kedua apa aja yang dipelajari ya. Kemudian nanti yang penting singgung cara di print aja semua keluar ya, di print aja semua keluar. Saya yakin semuanya pasti bisa. Oke, kita sambung lagi ya. Contohnya kebiasaan bicara. Nah ini contohnya kalau misalnya bukunya sudah siap ya, artinya sudah siap, ini sudah punya, artinya warnanya sudah ada semua. Tapi kalau misalnya saya nggak tahu caranya bagaimana, nah kalau nggak tahu nggak apa-apa, namanya kita belajar, ya namanya kita belajar. Nah di sini sebelum kita masuk ke pengetikan tadi, santai aja ya, yang penting kita belajar sampai bersantai, yang penting serius ya, penting serius, fokus, baru bisa kita masuk informasi. Nah ini adalah dashboardnya, dashboard untuk dokumen ARIA-nya, tampilan untuk ARIA kerjanya. Ya, Hosea akan memperkenalkan dulu ya, nanti sekaligus nanti lebih dalam lagi gurunya yang di kelas akan lebih menjelaskan lebih detailnya. Hosea sekilas saja menjelaskan bahwasanya ini adalah tampilan untuk wajahnya, untuk namanya Word-nya ya. Ini di sini adalah namanya, ini namanya title bar-nya. Kemudian yang di sini nanti ini quick access tombolnya. Ya ini untuk Word 2013 ya menunya ya, karena memang kita konsen ke sini ya. Kalau misalnya versinya beda, nanti boleh tanya ke guru di kelasnya ya. Kemudian ini filenya, ini namanya tab-nya. Tab-nya di sini artinya kalau kita tekan home, maka menu-menu home ini keluar. Insert, maka semuanya menu-menunya keluar. Design, maka menu-menunya keluar. Dan seterusnya ya. Jadi sekarang kita klik yang di home, maka ini semuanya menu-menunya akan keluar. Ini namanya dokumen ARIA-nya. Nah, kemudian control button-nya itu ini artinya minimal itu hanya mengkecilkan yang seperti tadi ya. Kemudian ini untuk yang sedang. Kemudian ini kalau misalnya kita mau tutup, close ya. Lanjut lagi, kalau ini namanya scroll vertikal. Scroll vertikal artinya untuk menggerakkan ya, mau ke atas ke bawah ya. Nah, ini. Kemudian ini zoom. Nah, ini yang paling penting. Kalau misalnya kalau teman-teman kebiasaan pembelajaran yang agak tua, kalau misalnya dia laptopnya kecil, tapi tulisannya kecil, kita bisa zoomkan. Artinya kita geser ke yang tambah. Nah, dia akan tambah besar. Jadi sehingga kita gampang melihatnya. Ya. Jadi kalau kita mau kecilkan, ini kecilkan. Nah, ini artinya fungsi zoom-nya ya. Ini artinya zoom-nya. Jadi kebiasaan belajar harus tahu cara untuk memperbesar. Kalau kita tulisannya kurang kecil, kita zoomnya memperlihat. Ini untuk melihat aja ya, untuk melihat aja, bukan print keluar ya, untuk melihat kita supaya lebih besar. Kalau bagi yang misalnya yang udah berumur ya. Kemudian ini view bottom-nya kayak gini ya. Ini nggak usah diajarin dulu, nanti
tiba-tiba menghilang semua payah nanti ya, settingnya ya, nanti kita dari awal. Kemudian ini status barnya itu pakai Inggris ya, artinya kita menunya semuanya Inggris. Kalau dia misalnya mau software Mandarin, nanti semuanya Mandarin. Tapi kita pakai standar yang standar aja, kita semuanya pakai yang Inggris, karena kebanyakan komputernya semuanya adalah berbahasa Inggris. Ini adalah contoh sekilas-sekilas tentang untuk dokumen ARIA untuk materi untuk Word kita ya. Lanjut lagi. Nah, ini semua keticaren. Nah, kita bisa tengok ya, misalnya di sini ya, di sini ini artinya ketik home. Nah, di sini ada BIU, itu artinya apa? Nah, ini kita bisa lihat, misalnya B. B ini artinya kita misalnya ball. Ball ya, kita tunjukkan kemari, nanti kita ada tulisannya ya, tulisannya misalnya ball. Nah, di sini. Nah, ada ball kan? Ball itu artinya membuat huruf tercetak tebal, namanya membuat huruf tercetak tebal. Kalau I artinya apa? Itu artinya italik, membuat huruf tercetak miring. Nah, U artinya untuk membuat huruf bergaris bawah. Jadi semuanya ini semuanya ada di sini. Jadi kebersihan pembicaraan nanti kita ajarin semuanya. Yang penting kebersihan pembicaraan harus fokus, konsentrasi, santai aja ya. Kita akan belajar satu-satu. Yang di atas ini adalah jenis ukuran huruf. Ya, oke. Ini nanti kebersihan pembicaraan boleh pelan-pelan lihat ya. Nah, kemudian nanti yang kalah pentingnya adalah kita belajar shortcut. Shortcut itu artinya mempersingkat. Ya, mempersingkat perintah kita. Jadi belajar shortcut itu kebanyakan kita tekan kontrol ya. Kebersihan pembicaraan coba lihat. CTRL, kontrol itu namanya ada nggak di keyboardnya? Ada kan? Baik di laptop ataupun nanti di komputer. Coba ditekan sekarang kontrol, tekan terus, jangan dilepas, ya, jangan dilepas. Nah, nanti kita akan belajar shortcutnya. Belajarnya apa? Kita ke bawah ya. Yang penting ini ingat ya, ini kontrolnya, tekan kontrolnya. Di sini boleh atau di sini juga boleh. Ya, kita lanjut. Misalnya kita mau tekan Ctrl N, ini artinya fungsinya adalah untuk membuka dokumen baru. Misalnya kita tekan dokumen ya, kebersihan pembicaraan, ayo kita sama-sama tekan kontrol. Kemudian satu tangan lagi, ini jangan dilepas ya kontrolnya. Kemudian satu lagi tekan N, ya tekan N, maka dia akan udah ditekan, dilepas, maka dia akan membuka lembaran baru. Jadi lembaran tadi kita kemana? Santai, ada ya. Coba kebersihan pembicaraan kita lihat di sini ya. Tunjukkan kemari mouse-nya, maka di sini, ya di sinilah yang sudah kita buka. Ini tadi yang terbaru, ini yang ini ya. Nah ini kita klik aja, maka dia kembali pada data kita yang lama. Nah ini kalau Ctrl O bagaimana? Ini untuk open, membuka dokumen. Ctrl baru tekan O, dilepas ya. Udah ditekan, dilepas, maka kita membuka dokumen apa? Ya, di sini ada dokumen. Nah ini simbol kejaran, ini dokumen artinya dokumen yang udah pernah kita buka. Kita bisa lihat dari sini. Tapi kalau misalnya dokumen kita tidak ada di sini, baru namanya kita open. Ya, kita open. Apa yang nanti kita Nanti kita akan pelajari satu persatu. Jadi, kalau misalnya kita nggak ada di sini ya, opennya ya, kita bisa cari di datanya di komputer. Ya, di komputer maunya di mana, mau yang opennya di C atau di D, itu nanti kita tinggal buka aja. Misalnya latihannya mana ya, itu nanti kita akan pelajari lagi lebih lanjut. Yang penting saudara teman-teman semua kebersihan pembicaraan sudah tahu ya bagaimana. Nah di shortcut ini sangat penting ya. Jadi ini untuk mempersingkat kita perintahnya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya udah diketik, kita mau simpan Ctrl S untuk menyimpan dokumen. Ya, jadi untuk menyimpan dokumen sehingga kita akan namanya kita di sini. Nah, ini namanya materi MS Word pertemuan pertama, ini artinya udah tersimpan. Tapi kalau misalnya data kita misalnya belum tersimpan, ini namanya dokumen. Dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, berarti ini belum dikasih nama. Ya, belum dikasih nama, belum disimpan. Bahayanya kalau misalnya kita udah ketik dokumen, tapi kalau kita tidak menyimpan, kalau tiba-tiba mati lampu, maka data kita akan hilang. Makanya data kita kalau penting, udah diketik, langsung disimpan. Artinya disimpannya langsung ke harddisknya supaya lebih aman. Jadi tadi cara menyimpannya bagaimana? Kalau misalnya untuk mempersingkat waktu, kita tekan Ctrl S saja, maka kita akan save as, kita akan ditanya, kita mau simpannya kemana. Misalnya kita mau, tadi udah Ctrl S ya, kita terus
Nah, kita mau nyimpannya tadi teman-teman yang ke Secretary dan saya bilang bahwasanya mau ke C atau ke D atau data yang di bawah atau yang E. Ayo jawab. Kalau misalnya teman-teman kalau jawabnya C, maka akan salah. Karena misalnya kalau komputer kita kena virus atau kemana ya, maka semua data kita akan hilang. Jadi bagaimana kalau di dokumen? Nah, di dokumen sini, kebanyakan orang tahu, oh saya simpannya ke dokumen. Di dokumen ini semuanya adalah di C. Ya, dokumen ini sistemnya semua berada di C. Jadi jangan simpan di dokumen juga. Tapi buatlah di data yang di D atau di E. Nah, ini data lah yang akan kita simpan di sini. Lebih aman. Jadi kalau komputer kita kena virus, maka data kita aman. Yang di format adalah yang di C. Ya, kemudian ini kita beri namanya misalnya testing 1. Nah, testing 1, maka kita simpannya ke C. Simpannya ke C, jangan di C ya, simpannya ke D atau E. Kemudian kita tembakkan misalnya mau di folder mana. Nah, misalnya kita mau foldernya di latihan MS Word, maka kita bikin latihannya MS Word ya. Kita klik 2 kali ya, klik 2 kali dia masuk ke foldernya, maka ini namanya ini kita pilih save. Nah, berarti kita namanya sudah simpan, ini namanya pasti berubah jadi testing 1. Seandainya kalau belum ada simpan berarti itu hanya dokumen 1, dokumen 2 berarti itu belum tersimpan. Tapi kalau ini udah tersimpan, udah berubah namanya ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, itu artinya enaknya kita belajar shortcut ya, belajar shortcut itu wajib ya. Jadi teman-teman sebelum masuk lokal, bagusnya teman-teman coba dulu. Yang penting-penting dulu ya, yang penting-penting dulu. Tapi kalau nggak tahu nanti langsung tanya ke guru kelasnya ya. Nah, kemudian kita masuk. Yang tadi itu adalah belajar tentang tombol-tombol, sekilas tentang dokumen-dokumen, tentang Word. Kita belum belajar cara menyetelnya ya. Ini materi pertama, latihan lembaran kerja Word. Ya, kita udah ajarin. Kemudian page layout-nya. Nah, di dalam ke Secretary, ini di dalam misalnya kita udah buka menunya, kita harus tahu mengatur bagaimana page layout-nya, mengatur lembaran kerjanya. Mau dia A4 itu artinya kertas A4 atau di F4. F4 itu artinya folionya ya. Bagaimana mengaturnya? Ke Secretary kita pilih aja di sini page layout. Ya, kemudian ada margin. Nah, klik margin, kemudian pilih ada namanya custom margin. Nah, di sini custom margin ya, maka yang keluarnya apa? Nah, di sini adalah tentang marginnya, papernya. Jadi papernya nanti Secretary pilih, kemudian di sini ada A4 atau legal. Legal ini artinya F4 ya, F4 atau legal ya. Jadi ini A4. Jadi tergantung nanti permintaan kita, misalnya mau di F4 itu kertasnya agak pendek, kalau dia HPS dia kertasnya lebih panjang. Kita harus tahu A4 dengan HPS ya, ini cara pilihnya. Kemudian marginnya atas top itu artinya bahasa Inggris top atas, berarti margin atas. Kita mau gesernya bisa, tapi saya nggak usah geser karena ini semua udah di style ya. Jadi ke Secretary kalau mau tes boleh. Ini namanya bottom yang bawah. Kalau kita mau geser boleh. Kemudian ini sebelah kiri, kemudian ini sebelah kanan. Ya. Nah, ini kalau kita mau landscape juga boleh. Artinya dia bentuk portrait atau bentuk landscape itu boleh ya. Nanti kalau mau dites nanti waktu guru di lokalnya kalau mau dites silakan ya. Ini hanya untuk menjelaskan sekilas ya. Nah, kemudian kita masuk cara pengetikan, dasar pengetikan. Nah, di sini kita akan masuk dasar pengetikan. Nah, seperti yang tadi saya udah jelaskan bahwasanya nanti diklatnya itu akan dibagi duluan, kemudian Secretary print keluar. Tapi kalau saya nggak tahu cara perintah-perintahnya bagaimana, ya seperti ini. So, teman-teman semua ketik aja seperti biasa. Ya, apa yang ada ketik aja dulu. Yang penting ini semua udah diketik. Karena nanti di dalam lokal nggak perlu kita tunggu teman-teman ke Secretary mengetik lagi, pelan-pelan mengetik lagi, kan habis waktunya. Jadi sebelum nanti sampai dia materinya selesai, kita udah duluan, datanya udah kita ketik duluan. Nanti kalau nggak tahu, tanya nanti sama gurunya bagaimana. Ya, nanti saya akan jelaskan sekilas. Nah, ini bagaimana? Nah, ini untuk yang di atas, Secretary coba lihat. Diktat kita yang udah print keluar. Udah dilihat di sebelahnya, udah ditaruh diktatnya, udah di print keluar. Nah, ini pendahuluan. Dia kan rata tengah ya, rata tengah kita klik di sini, home. Nah, di sini ada rata tengah ya, namanya just data kiri, left, ini tengah,
ini kanan, ini justified kiri kanan, ya. Ini di kirinya di tengah, otomatis. Tapi kursornya di sini, ingat ya, kursornya ya, mesti taruh di sini. Kalau nanti taruh di tempat lain ya tempat lain ya. Jadi ini perintahnya sesuai dengan kursornya. Nah, oke, udah ya. Jadi kalau misalnya yang ini, nah kalau sibuk tercari kan sudah ketik duluan ya. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, kita ajarin langsung. Nah ini udah ketik, berarti nanti bukunya itu kan ada masuk ya, ada artinya masuk, tekan tab ya. Udah, mouse-nya masih di sini ya, kursornya masih di sini di B ya, tekan tab, nah dia masuk. Nah, kemudian yang ini kiri rata, ini kanan nggak rata, otomatis kita belajar blok ya teman-teman ya, kita belajar blok. Klik di B ini, tahan, klik kiri ya, ditahan, tarik ke bawah sampai sini, ini namanya cara blok. Artinya bloknya fungsinya apa? Ini kita mau kasih perintah. Yang kena blok ini kita mau kasih perintah. Yang kiri udah rata, yang kanan nggak rata. Jadi bagaimana? Ini kasih justify. Nah, sehingga dia rata kiri, rata kanan. Gampang kan? Nanti dipraktekkan ya. Nah, kemudian di sini sesuai dengan textbooknya, ini kasih warna. Warnanya misalnya mau warna apa? Ini namanya font color. Nah, ini kalau dia klik di sini, kita pilih warnanya. Mau pilih warna merah kesukaan kita, atau dia coklat, atau dia kuning, terserah. Warna-warni untuk fontnya ya, terserah kita. Mau warna apa, terserah. Ya. Kemudian ini jenis hurufnya. Mau jenis huruf apa ya. Kemudian maksudnya mau jenis huruf yang kayak mana, terserah kita. Tapi yang berubah itu adalah yang kena di bloknya ya, tapi yang nggak kena di blok nggak akan berubah, karena kita di blok itu artinya membuat perintah yang mau kita kerjakan. Nah, ini artinya fontnya, colornya, tulisannya bagaimana terserah kita ya. Nah, kemudian ini artinya ukuran hurufnya dia mau ukuran lebih besar, mau lebih besar lagi, lebih besar, dan seterusnya, terserah kita ya. Tapi yang standar aja, misalnya ukuran kita kasih 14. Nah, ini kita nampak, ini lebih besar 14, yang di sini 12. Nah, ini artinya ukuran huruf. Berarti sekarang kita udah belajar bagaimana mentebalkannya. Nah, kita blok lagi, tadi mau tebalkan, boleh, lebih tebal. Mau mereng, boleh. Mau dia underline, boleh. Tapi kalau kita nggak mau, kita klik lagi keluar. Nah, ya kalau mau gini ya. Nah, kita lanjut lagi. Yang di paragraf kedua, nah kita klik di sini, tekan tab lagi, masuk. Kemudian kita itu garis miring ya, garis miring kita blok, kita tekan garis miring. Nah, selanjutnya yang paragraf ketiga di S-nya tekan tab, kemudian kita blok lagi, kita kasih dia garis bawah. Nah, jadi kalau misalnya mau kasih warna terserah tadi ya, mau warna apa terserah. Kemudian yang selanjutnya ini tekan tab lagi, kita kasih blok, misalnya kita mau kasih apa lagi, garis tebal, ya, atau dia mau ganti warna, boleh, ya, terserah kita mau warnanya warna apa, warna-warni juga boleh. Nah, itu sekilas tentang alignment, rata kiri ini tentang bold, italic, underline, ya, tebal, mereng, underline itu garis bawah, ini jenis huruf, ini ukuran huruf, ini warna font, ya, ini rata kiri, tengah, kanan, kiri kanan. Nah, ini ya yang kita udah pelajari ya, udah banyak ya. Ini di blog kita misalnya mau kasih tebal juga sesuai dengan diktatnya ya, mau kasih warna terserah. Nah, kemudian di bawahnya lagi. Nah, teman-teman, kalau misalnya seandainya kalau nggak tahu kita mengetik angka, misalnya jangan diketik angka 1, 2, jangan ya, jangan, nggak usah dikasih number. Nanti kita otomatis ya, ketik aja seperti gini biasanya, ketik aja. Tapi kita ketiknya gini ya, kebiasaan bicara ya. Misalnya saya contohnya, saya mau pergi belajar komputer online di pelatihan ya, di pelatihan biarawan atau wati di wihara untuk. Nah, itu mesti menunjukkan kalau udah mau habis, singgung tekan, ketik aja terus. Nanti dia komputernya yang mengatur aja, yang mengatur, nggak usah di enter. Kalau di enter itu berarti udah berhenti di situ ya. Kita coba aja ketik terus ya untuk meningkatkan. Nah, dia otomatis turun sendiri. Jadi singgung tekan nggak usah di enter. Artinya itu satu paragraf.
Jadi simultaneous itu artinya kita ketik aja terus sampai habis. Namanya kita harus mengetik cepat gitu ya. Nah ini kita nggak perlu karena nggak ada di diktatnya. Saya coba ngetes saja bagaimana mengetik. Yang penting simultaneous ketik aja dulu semua, ketik semua, dia otomatis turun, nggak usah di enter. Ya jadi kalau dia mau, kalau misalnya, nah ini contohnya, ya misalnya saya tadi ya yang pertama misalnya saya harus bisa. Nah ini kan udah habis. Kalau udah habis baru enter. Saya harus fokus. Nah, kan udah habis kan? Tapi 1-2-nya nggak usah. 1-2-nya nggak usah diketik. Nanti kita kasih secara otomatis, ya. Jadi, yang penting kalau misalnya kalimatnya udah habis, baru enter. Kalau nggak habis, ketik aja sampai habis, ya. Simpul caranya, oke, saya hapus dulu. Nah, kita balik lagi. Nah, misalnya dari sini lamarannya ini dikasih nomor sesuai diktatnya, ya. Kita blok aja ya. Dari sini sampai bawahnya. Cara bloknya ingat, harus belajar benar-benar. Kalau nggak bisa nanti tanya guru kelasnya ya. Setelah di blok, nah di sini cara bisa lihat. Ini bulat, ini artinya untuk simbol-simbol. Untuk melihat simbol-simbol ya. Tapi di diktatnya itu kalau misalnya dia angka, maka kita pilih angka. Nah, kan keluar kan otomatis kan dari capek-capek kita ketik 1, 2, 3, nggak usah. Kita pilih aja secara otomatis ya. Nah, kan udah bisa kan? Nah, kalau ini bagaimana? Kita blok. Nah, kita mau kasih warna juga boleh. Nah, ini mau kasih dia nomor juga sama ya. Nah, kita blok. Kita kasih langsung angkanya. Gampang kan? Otomatis. Kita nggak usah ketik 1, 2, 3 lagi. Yang penting kita udah ketik duluan. Oke? Nah, kesimpulan materi kita yang pertama ini adalah sampai sini. Kemudian ini ada tugas di rumah. Ya, tugas di rumah. Kesimpulan usahakan mengetiknya. Ini contoh suratnya. Ya, usahakan ketiknya sesuai dengan stylenya. Ya, stylenya di sini bagaimana simpulan coba usahakan. Ya, usahakan yang terbaik. Bagaimana? Kalau nggak bisa nanti tanyakan kepada guru kelasnya. Apa masalahnya gimana? Karena setiap orang itu karena komputernya beda-beda. Bagaimana kadang-kadang orang kan bisa tepat tangkapnya. Kalau nggak bisa nanti videonya ini terus diulang-ulang lagi. Boleh ya untuk dilihat lagi. Ya, kemudian bagaimana kita untuk mempersiapkan ini ya? Kita ini juga tugasnya di rumah. Ya, bagaimana kalau misalnya nggak bisa? Coba misalnya kalau kita ketik biasa aja dulu. Misalnya kita ketik biasa aja dulu. Ini kasih warna kan tadi saya udah jelaskan. Kemudian ini ketik seperti biasa. Ini angka-angkanya jangan diketik dulu ya. Ini tadi kita ketik seperti biasa. Nanti baru kasih numbernya ini, number ini pakai yang ini kan. Ngerti kan? Nah, bagaimana kalau kita memunculkan fotonya? Nah, fotonya dari insert, picture, kemudian kita pilih, misalnya kita picture-nya, gambarnya kita mau dari C atau di D. Kebanyakan kalau kita simpannya di D, ya, maka kita cari gambar kita dari mana. Nah, misalnya kita gambarnya ini, misalnya tadi di sini ya, kita pilih, kita insert. Nah, ini artinya gambarnya keluar. Tapi gambarnya keluar, kita harus kecilkan karena terlalu besar. Kita kecilkan, ingat, kecilkan gambar, kita dari sudut, jangan dari sini, jadi jangan tengah. Kalau tengah nanti dia gepeng ya, dari sudut. Kita kecilkan. Nah, kemudian setelah kecil, ini belum naik, karena kita belum wrap text-nya. Ini ya, kemudian tengok ya, wrap text-nya kasih square. Ya, kasih square, otomatis nanti tulisannya akan dia naikkan ke atas. Nah, nanti kalau misalnya ini kan teman-teman harus tahu gambar kita gambarnya portrait atau landscape. Ya, kalau dia ini portrait, kalau ini landscape. Jadi kalau gambar kita kalau dia portrait maka kita bisa tarik. Nah, tapi kalau gambar kita kalau landscape jangan ditarik, nanti lucu gambarnya. Ya, oke. Nah, itu artinya sekilas tentang bagaimana ini tugasnya ya, tugasnya dikerjakan ya untuk materi pertama ya. Kalau nggak bisa nanti langsung tanya ke gurunya. Nah ini landscape-nya. Jadi kalau dia landscape-nya dia kan kalau misalnya dia panjang kan dia cantik. Tapi kalau dia panjang ke bawah kan jadi jelek, gepeng jadinya ya. Jadi kita harus tahu melihat gambarnya itu portrait atau landscape. Kalau dia portrait kita tarik ke bawah boleh, tapi kalau dia landscape dia mesti tariknya ke samping. Ini artinya tugasnya ya untuk materi yang pertama. Nah, demikian untuk pelajaran kita materi yang pertama.
Kemudian nanti minggu depan kita akan masuk lagi materi yang kedua. Materi yang kedua kita akan lebih belajar lebih seru lagi, yaitu kita akan belajar bagaimana jarak spasi, insert simbol, bullet and numbering, insert word, ya, left, pembagian kolom, dan kemudian kita print. Saya harap semua kewesin Budecareun bisa berbuat yang terbaik, ya. Artinya walaupun padat kita ya, walaupun Jawa kita sangat padat, tapi usahakan kita belajarnya semaksimal mungkin. Oke? Terakhir, saya mengharapkan, saya mendoakan kewe Sim Budecareun, kewe Tian Chuan Si, kewe Tantu, kewe Sim Budecareun, saya harapkan semuanya bisa sehat-sehat, bisa bahagia, bisa gembira dan sukacita dalam belajar komputer. Oke? Sampai jumpa lagi kita di pertemuan kedua. Selamat. Oke. Cukup sekian ya. Bye-bye.